Kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Shalom semuanya. Shalom Pak. Sudah 2 minggu Kak ketemu ya. Oh, haleluya. Pak Anton ini barusan operasi dan saya belum sempat mengunjungi, soalnya repot saya minggu-minggu ini ya. Nah, hari ini puji Tuhan saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua, bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, mengangkat perjamuan bersama, dan hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Hari ini saya akan beri judul firman Tuhan yang berjudul, tampilkan di screen. Nah, ini screen sebelah kanan tolong nanti agak digelapin ya. Ya, agak digelapin supaya matching sama yang sebelah kiri ini. Ya puji Tuhan kita bisa diperlengkapi dengan TV LED yang 75 ini nih. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Satu persatu kita akan perbaiki kualitas pelayanan kita. Nah, tahun depan doakan untuk tim musik nanti saya akan sediakan, Tuhan yang akan sediakan bukan saya. Tuhan akan sediakan musik full band nanti ya. Ya, doakan semuanya akan terwujud untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Supaya gereja kita semakin hari semakin berkualitas nanti. Nah, hari ini saya akan memulai khotbah saya dengan mengatakan seperti ini. Sesungguhnya Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu, Dia memakai satu pola saja ketika Dia menciptakan segala sesuatu dengan keberadaan pribadinya yang penuh kasih karunia. Tuhan memberikan segala sesuatu yang baik kepada manusia. Setuju ya? Ketika penciptaan, Tuhan memberikan segala yang baik bagi manusia. Dan bagian manusia hanya apa? Menerima dan menikmati segala yang sudah Tuhan sediakan. Sebab itu, Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Setelah semuanya diciptakan, barulah manusia diciptakan pada hari ke-6. Semuanya sudah disediakan sama Tuhan. Seperti seorang bayi yang lahir. Kalau bayi mau lahir, biasanya semuanya disediakan sama orang tuanya. Popoknya lah, kemudian ruang tidurnya, ranjangnya lah, segala macam, kasurnya, gulingnya, bantalnya, sudah disediakan. Ketika dia lahir, ya tinggal menikmati, tinggal menikmati. Jadi Tuhan punya pola ketika menciptakan segala sesuatu, yaitu terutama untuk manusia. Manusia hanya menerima dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Jadi manusia itu diciptakan untuk menerima, untuk menikmati. Ya, sekali lagi, untuk menerima. Tahukah saudara, nafas hidup saudara yang di dalam hidung Anda terima dari siapa? Dari Tuhan juga. Ya. Contoh screen-nya coba. Ya, judulnya Prince of Peace Sar Shalom. Saya sampai lupa. Judul khotbah saya Prince of Peace atau Sar Shalom. Prince of Peace adalah pangeran damai. Di dalam bahasa Ibrani-nya Sar Shalom, ya. Sar Shalom. Sar itu pangeran, Shalom itu damai, damai sejahtera. Screen. Jadi satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang Ia tidak miliki, ya, satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang Ia tidak miliki adalah apa? Dosa. Bukan uang saudara, bukan harta saudara, bukan kepandaian saudara, bukan skill saudara, bukan. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang Tuhan gak miliki, adalah dosa. Dan ada lagi kalau mau ditambah. Satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang Tuhan tidak miliki, adalah masalah saudara. Tuhan gak pernah punya masalah. Amin. Nah, kalau Anda punya masalah, berikan kepada Tuhan. Tuhan, masalah ini aku berikan ke dalam tangan-Mu. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Masalahku adalah masalahmu juga. Engkau yang berperang bagi aku. Amin. Ya. Jadi bukan emas, bukan uang, bukan kepandaian saudara, bukan skill saudara, tapi dosa saudara yang bisa Anda berikan kepada Tuhan yang Dia tidak miliki.
Kenapa? Karena Tuhan ingin kita memberikan dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Itulah satu-satunya yang bisa kita berikan kepada Tuhan, yang Dia tidak miliki, dosa. Alkitab berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah di dalam Kristus Yesus ialah hidup yang kekal. Ya, karena upah dosa itu bukan main-main, maut, kematian, selama-lamanya. Tetapi karunia Elohim, karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Jadi hidup yang kekal itu it's a gift, sebuah karunia, sebuah pemberian. Bukan sesuatu yang Anda harus capek untuk supaya saudara dapat hidup kekal. Itu agama. Agama mengajarkan bagaimana aku manusia berusaha meraih hidup kekal, bukan menerima hidup kekal. Mencapai hidup kekal, itu agama. Tapi kekristenan berkata, hidup kekal adalah bagaimana kita menerimanya, mempercayainya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Jadi, hidup kekal itu adalah sebuah karunia. Sebuah karunia, ya. Nah, ketika Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada saudara dan saya, ketika Anda percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Bersamaan itu juga, Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita dari rasa takut akan kematian. Siapa yang masih takut sama kematian? Sesungguhnya, kalau kita sudah nerima hidup kekal, kita gak perlu lagi rasa takut akan kematian. Karena bagi Paulus yang mengerti kasih karunia, kematian itu adalah sebuah keuntungan. Ya, kita baca. Mari kita buka Ibrani pasal 2 ayat 14 lebih dulu ya. Jadi Tuhan itu membebaskan kita, melepaskan kita dari ketakutan akan kematian. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Kita ini semua. Kita kan anak-anak dari darah dan daging manusia. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka Yesus yang adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa itu, dia harus menjadi sama dengan mereka. Sama dengan manusia yang punya darah dan daging dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya, sebentar, Allah itu tidak punya darah dan daging. Allah itu roh. Ya, dia gak bisa mati. Tapi upah dosa adalah maut. Jadi harus ada yang bayar atas maut itu. Sehingga Allah yang adalah roh itu, dia mengambil rupa menjadi manusia. Ia juga menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya apa? Supaya dia memiliki tubuh dan daging. Supaya apa? Supaya dia bisa mati. Oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu mengapa Yesus datang ke dunia. Supaya dia Allah bisa mati. Karena melalui kematiannya, ia akan menghancurkan kepala ular itu yang berkuasa atas maut. Dengan kata lain, anak Allah menjadi anak manusia, supaya menjadi sama dengan kita memiliki darah dan daging, supaya ia dapat mati, menebus dosa kita, mengalahkan maut. Nah, itulah yang tidak disadari orang-orang. Mereka pikir Tuhan Yesus ditangkap lalu dibunuh. Mereka pikir orang-orang membunuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, bayi Yesus yang lahir itu, yang di palungan itu gambaran dari palungan sendiri, itu gambaran dari kubur Yesus. Karena palungan itu dari batu. Nah, dia lahir untuk mati. Bayi itu lahir tujuannya itu hanya untuk satu, untuk kehendak bapaknya, untuk mentaati kehendak bapaknya, untuk mati di atas kayu salib. Ya.
Jadi Yesus memang datang ke dunia untuk mati. Yesus bukan datang ke dunia untuk menjadi teladan. Sekalipun dia bisa diteladani. Saya selalu ngomong gini, jangan menganggap Yesus yang terutama itu menjadi teladan. Yesus datang ke dunia untuk mati. Kalau untuk hanya sekedar jadi teladan, gak perlu Yesus. Pemuka-pemuka agama itu bisa jadi teladan. Ya, pemimpin-pemimpin agama bisa jadi teladan kok. Ya, tapi Yesus yang adalah firman Allah itu menjadi manusia untuk mati, menggantikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Ia bukan datang hanya sekedar untuk menjadi pattern buat kita. Ya, tapi kita bisa melihat keindahan Kristus, bisa melihat kemuliaan Kristus. Ketika Anda melihat Kristus, Anda akan diubahkan sesuai dengan apa yang Kristus miliki. Yang paling penting, Allah menjadi manusia untuk mati, menanggung semua dosa dan semua konsekuensi dosa di atas kayu salib. Yesus adalah penebus yang mau menebus saudara. Dia adalah juru selamat Anda. Darahnya itu tidak tercemar, saudara. Darahnya darah ilahi, darah surgawi. Makanya itu ketika Yesus lahir, dia lahir dari perawan Maria. Dia bukan dilahirkan dari hubungan badan manusia. Dia dilahirkan dari benih ilahi. Sehingga darahnya yang suci itu bisa ditumpahkan untuk membasuh semua dosa saudara dan saya. Karena tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Darah saya nggak bisa membasuh dosa Anda. Darah Anda tidak bisa membasuh dosa saya. Hanya darah Yesus yang bisa membasuh dosa Anda dan saya. Dan mengampuni semua dosa saudara. Ibrani 2 ayat 15. Kita lihat. Dan supaya dengan jalan demikian itu apa? Mengacu kepada ayat 14. Apa itu jalan demikian? Dia yang menjadi manusia. Ya, supaya apa? Supaya dengan jalan dia menjadi manusia dan mati bagi kita untuk memberikan hidup kekal, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi sebagai orang Kristen, kita nggak perlu takut lagi pada kematian. Aku takut mati. Ya kan? Dengan jalan demikian, Yesus juga membebaskan kita yang seumur hidup takut akan kematian. Ia membebaskan Anda dan saya takut akan maut. Dikatakan di ini, berada dalam perhambaan. Takut akan maut. Jadi orang yang masih takut akan maut, orang itu berarti masih ada di dalam perhambaan. Bukan sudah merdeka. Bukankah kebenaran, kalau kamu mengetahui kebenaran bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu? Ya, kalau Anda merdeka, Anda gak perlu takut toh akan kematian. Anda masih di dalam perhambaan. Anda masih ada di dalam perhambaan. Kalau bahasa Alkitabnya. Ya. Kita mengira bahwa orang-orang yang memiliki berbagai macam ketakutan itu tidak ada hubungannya dengan takut akan kematian. Sumbernya itu pasti akan takut akan kematian. Biang dari segala rasa takut adalah takut akan kematian. Biang dari segala macam rasa takut. Dan sebenarnya orang yang takut terbang itu bukan takut ketinggian, tapi takut mati. Takut jatuh, takut mati. Nah, orang yang masih ada rasa takut mati, sesungguhnya orang itu belum merdeka. Belum merdeka. Anda lihat rasul-rasul itu. Rasul Paulus, Rasul Petrus, semuanya gak takut mati, saudara. Membela Injil, mengabarkan Injil. Gak ada takut mati. Sehingga mereka ada yang disalib terbalik, ada yang dirajam, ada yang dipotong kepalanya. Gak takut mati, saudara. Ya. Jadi, tunjukkan. Ketakutan, kalau Anda masih ada rasa ketakutan, ketakutan adalah ketiadaan damai sejahtera. Ketika Anda takut, berarti damai sejahtera Tuhan itu tidak ada di dalam saudara mestinya. Padahal
Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Ya, kita baca. Sebab itu Yesus berkata itu kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke kayu salib. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Masalahnya, Anda percaya enggak? Damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hati saudara. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Anda percaya enggak? Anda sudah menerima damai sejahtera Tuhan? Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Seperti seorang yang hendak meninggal dunia, kemudian manggil orang-orang yang kekasih, anak-anaknya, ahli warisnya, dan menyerahkan semua hartanya, semua miliknya, ya, kepada ahli warisnya. Dengan cara yang sama, Tuhan Yesus dari segala yang ia dapat tinggalkan untuk kita, ia meninggalkan damai sejahtera. Dia meninggalkan shalom, peace be with you. Jangan lagi gelisah, jangan lagi takut. Peace be with you. Jadi dari seluruh kekayaan kasih karunia-Nya, dari belas kasihannya yang melimpah, yang tak terhitung banyaknya ini, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang ia tinggalkan, yang ia berikan kepada kita adalah damai sejahtera. Shalom. Oleh karena itu kita tahu, ketika Yesus berkata itu kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya orang Yahudi dong, ya, orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani dia mengatakan itu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan bagimu. Nah, di dalam bahasa Ibrani dan Aram, Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Ia mengatakan apa? Di dalam bahasa Yunani-nya, shalom. Kita baca. Yohanes 14 ayat 27 dalam bahasa bahasa Ibrani-nya dikatakan shalom ku tinggalkan bagimu, shalomku ku berikan kepadamu. Ya, jadi shalom yang Yesus berikan bukan seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, sesuai kamus konkordasi Strong, kita lihat. Ini sedikit ada sesuai kamus konkordansi Strong. Nah, kamus konkordansi Strong ini itu ada satu buku kamus namanya Konkordansi Strong, ditulis oleh James Strong. Nah, James Strong ini yang menulis Alkitab versi KJV, King James Version, James Strong. Ya, shalom itu artinya completeness, keutuhan, welfare, kemakmuran, health, kesehatan, prosperity, kekayaan, peace, damai. Jadi sesuai kamus konkordasi Strong, shalom memiliki arti keutuhan, kemakmuran, kesehatan, kekayaan, damai, sejahtera. Jadi damai sejahtera bukan hanya damai di mana pikiran Anda tenang. Lebih dari itu. Di situ ada kesehatan, di situ ada keutuhan, di situ ada penyediaan Tuhan. Nah, yang menarik, kata shalom itu berasal dari akar kata shalem. Katakan shalem. Nah, shalem itu apa artinya? Shalem artinya to pay. Setuju kan? Jadi shalom itu berasal dari akar kata shalem. Shalem artinya to pay, membayar. Ya, shalem berarti membayar, to pay. Mengapa kata shalem atau membayar ini adalah asal usul kata shalom yang berarti keutuhan, yang berarti damai sejahtera, yang berarti prosperity dan semuanya tadi. Mengapa pembayaran menjadi dasar dari shalom? Karena berasal dari apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Dia sudah membayar semuanya untuk kesehatan saudara, untuk damai sejahtera saudara, untuk keutuhan saudara, untuk prosperity saudara, untuk keberhasilan saudara. Dia sudah bayar lunas di atas kayu salib. It is finished. Tete lestai. Kulah. Dalam bahasa Ibrani-nya. Kulah. Nah, seringkali ketika Yesus memberikan damai kepada orang-orang,
Tapi di dalam hati mereka masih ada suara yang berkata gini, ya lihat aja apa yang kamu lakukan semalam. Lihat apa yang kamu lakukan tadi pagi. Selalu ada pikiran-pikiran yang masuk di dalam pikiran kita. Lihat apa yang kamu lakukan ketika kamu tadi di kantor. Selalu yang buruk, yang selalu diingatkan oleh iblis. Lalu timbul perasaan, apakah aku layak ya menerima shalom? Apakah aku layak menerima damai sejahtera Tuhan? Apakah aku layak untuk sehat? Apakah aku layak untuk berhasil? Nah, disitulah iblis bermainnya, ya. Disitulah iblis akan membawa saudara untuk selalu melihat saudara, diri saudara, bukan melihat apa yang Yesus kerjakan. Jadi itu bukan masalah Anda layak menerimanya atau tidak. Itu bukan masalah Anda harus berupaya memperolehnya atau tidak. Semua itu karena Yesus sudah salem, sudah membayar lunas semua yang Tuhan sudah sediakan buat Anda dan saya. Janji-janji Tuhan, jangan Anda mau klaim dengan usaha saudara. Janji Tuhan hanya bisa Anda terima melalui percaya saudara, iman saudara bahwa Yesus sudah menyediakan segala sesuatu bagi saya. Itu memuliakan namanya, ya. Bila Yesus telah membayarnya, maka itu menjadi milik saudara semua. Itu sebabnya Anda harus tahu dasar dari shalom. Dasar dari shalom adalah sudah dibayar. Katakan, sudah dibayar. Sudah dibayar. Gak perlu Anda yang bayar. Karena sudah dibayar oleh Yesus. Kalau Anda mau bayar, berarti Anda mengatakan, Yesus kamu gak cukup membayarnya. Aku yang kamu membayarnya. Itu penghinaan. Benar, itu penghinaan. Ya, Anda yang sepantasnya dihukum. Anda sepantasnya dikutuk. Anda sepantasnya terkena bencana. Anda sepantasnya di tempat yang salah, di waktu yang salah. Tapi karena Yesus mengasihi saudara, Dia membayar lunas di atas kayu salib beserta konsekuensi semua itu. Supaya Anda pantas untuk menerima segala janji Tuhan di dalam setiap area hidup Anda. Anda akan ditaruh di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, para pebisnis di sini mungkin, ya toh, Anda akan ditaruh di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan Anda akan diketemukan oleh customer-customer Anda tepat waktu. Karena anugerahnya, karena kasih karunia, karena sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Itu bukan karena kepandaian saudara, itu bukan karena kolega saudara banyak, bukan, itu karena Yesus yang sudah membayar semuanya itu. Sebab itu Yesaya berkata tentang Mesias yang akan datang. Kita lihat. Nah, khotbah ini untuk mempersiapkan kita untuk menyambut Natal ya. Nah, Yesaya pasal 9 ayat 6 versi New King James Version. Nah, saya suka NKJV karena mirip dengan aslinya ya, mirip dengan terjemahan Ibrani. For unto us a child is born, katakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Unto us a son is given. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kemudian and the government will be upon his shoulder. Ya, artinya lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan and his name will be called, dan namanya disebut orang wonderful. Wonderful itu apa? Ajaib. Dalam bahasa Ibraninya tahu? Ajaib, wonderful, Pele. Anda tahu pemain sepak bola? Pele? Ya, Pele artinya wonderful, luar biasa, ajaib. Konselor itu penasihat. Nah, kalau bahasa Indonesia penasihat yang ajaib digabung, penasihat yang ajaib. Ya. Kemudian mighty God, Allah yang maha kuasa. Everlasting Father, ya, Bapak yang kekal. Dan terakhir adalah Prince of Peace atau Sar Shalom, Pangeran Damai. Nah, beberapa hari lagi kita nanti Natal, merayakan Natal. Semua gereja akan merayakan Natal, hari yang sukacita. Desember, saya mengatakan Desember itu hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih karunia yang melimpah. Natal gak bisa dipisahkan dengan namanya damai. Selalu ada damai sejahtera.
Kita diingatkan kembali saat kita merayakan Natal nanti bahwa Kristus yang lahir di kandang Bethlehem itu, di kandang yang hina itu, di palungan itu, dia adalah Prince of Peace. Dia adalah pangeran damai. Dia adalah Sar Shalom. Pangeran damai, hanya dia yang sanggup membawa damai itu terwujud di atas bumi ini. Yang penuh dengan kekacauan hari ini. Bukankah kalau Anda lihat berita-berita penuh dengan kekacauan? Ya, musibah di sana, musibah di sini, perang di sana, perang di sini. Thailand sama Kamboja, perang lagi. Rusia sama Ukraina, perang lagi. Ya kan? Gak ada habis-habisnya. Kemudian bencana. Jepang barusan kena gempa lagi. Kemudian Filipina, ya, Indonesia kita tahu juga, ya. Semuanya tidak ada damai. Yang ada hanya kekacauan. Bahkan kita lihat bangsa Israel sampai hari ini. Mereka ingin hidup damai dengan negara-negara tetangganya, dengan negara-negara sekitarnya. Tapi apa yang terjadi? Gak bisa, saudara. Sekalipun Israel di belakangnya ada negara adidaya seperti Amerika. Apakah bisa membuat Israel itu menjadi damai? Gak bisa. Hanya Kristus yang akan sanggup membawa damai di Israel. Di bumi ini. Dengan dia nanti akan menjadi raja. Dari Yerusalem. Bersama-sama dengan siapa? Dengan kita. Kita akan menjadi raja-raja kecil. Selama berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Ada kerajaan 1000 tahun damai. Karena iblis semua akan diikat. Sehingga ada kerajaan 1000 damai. Kita akan memimpin bersama kaisar kita. Raja di atas segala raja. Kita ini raja-raja kecil. Makanya Yesus disebut raja di atas segala raja. Di atas segala raja itu kita nanti yang raja-raja yang memerintah di bumi ini. Dengan tubuh kemuliaan. Amin. Dan Sar Shalom itu sekarang tinggal di dalam kita. Dan kita tinggal di dalam Sar Shalom itu. Pangeran damai itu. Ya, untuk berapa lama kita tinggal di dalam Sar Shalom? Untuk selama-lamanya. Kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita untuk selama-lamanya. Dan itu bukan karena perbuatan baik saudara, tapi karena perbuatan Yesus yang mulia di atas kayu salib. Sudah dibayar lunas oleh darahnya. Semua dosa saudara sudah dibayar lunas. Nah, saat Anda menghadapi masalah dan merasa khawatir, merasa gelisah dengan keadaan saudara, dengar kabar sukacita ini. Dengar kabar baik ini. Telah lahir untuk saudara dan saya, Sar Shalom, Prince of Peace. Dan damai yang dia berikan itu tidak sama dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. Kalau damai yang ditawarkan oleh dunia itu tergantung dengan situasi kita. Ya, kalau tabungan kita banyak, kita penuh damai. Kalau tabungan kita sudah mulai sedikit, damainya sudah menghilang juga, ya kan? Kemudian selalu apa yang ditawarkan dunia itu tidak kekal, tidak permanen. Tapi semua yang berasal dari Kristus, semua dari ilahi yang berasal dari selalu bersifat kekal. Tapi semua yang berasal dari dunia tidak ada yang bisa memberikan damai yang sejati. Di tengah-tengah kesulitan yang kita lalui, tahun 2025, toh akhirnya kita semua bisa melewatinya. Amin. Sampai penghujung tahun ini kita bisa melewatinya. Karena apa? Karena Yesus menyertai kita. Sekalipun kita ada di lembah, sekalipun kita ada di bukit, di gunung, Yesus selalu menyertai kita. Dia sekali-sekali tidak akan meninggalkan kita. Sehingga janganlah gelisah, jangan gentar hatimu. Anda memiliki Yesus. Anda memiliki penasihat yang ajaib. Anda memiliki Allah yang perkasa. Anda memiliki Bapa yang kekal. Anda memiliki Prince of Peace, Sar Shalom. Next, kemudian Yesaya 9 ayat 6, lambang pemerintahan, ini saya akan jelaskan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Next, lagi ada? Nah ini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nah, artinya Kristus, saya jelaskan dulu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya ini, di dalam terjemahan bahasa Ibraninya, bahunya ini menggunakan
bentuk singular, tunggal. Artinya ketika Yesus memerintah alam semesta ini, dia hanya perlu satu bahu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Kristus hanya perlu satu bahu untuk memerintah semua alam semesta ini, untuk memerintah di bumi ini. Dia butuh satu bahu. Tapi untuk menyelamatkan saudara dan saya, kita baca, dia perlu kedua bahunya. Kita lihat. Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan 1 ekor, di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi dia bukan mencari kemudian gak menemukan, ya sudah tak tinggal aja. Sampai ia menemukannya, yang satu itu. 99 ditinggal. Dia hanya mencari satu itu, sampai ia menemukannya. Saudara bisa di tempat ini bersama saya, bukan karena saudara yang mencari Kristus dan menemukan Kristus. Yang terhilang, yang tersesat bukan Kristus. Andalah yang terhilang, Andalah yang tersesat. Kristuslah yang meninggalkan tahta kemuliaannya di surga untuk mencari kita yang terhilang, yang tersesat. Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, kita dahulu seperti apa? Domba yang tersesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Kita seperti domba yang tersesat. Sampai akhirnya Yesus datang ke dunia dan mencari kita satu persatu sampai ketemu. Makanya kita ada di tempat ini. Itu karena Kristus yang mencari kita dan menemukan kita. Kemudian Lukas 15 ayat 5 kita lihat. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Nah, di sini memakai jamak. Ketika dia meletakkan dombanya yang tersesat di atas bahunya, dia menggunakan dua bahu. Ketika dia memerintah alam semesta ini, dia memerintah di bumi, dia cukup satu bahu. Tapi ketika dia menyelamatkan Anda dan saya, dia butuh dua bahunya. Anda ditaruh di dua pundaknya. Nah, itulah kasih karunia-Nya, kasihnya. Ya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Sikapnya saat menyelamatkan kita dengan gembira, dengan sukacita. Dia menggendong saudara dan saya kedua bahunya, memakai kedua bahunya. Saudara dan saya rest di atas kedua bahunya yang kuat. Amin. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita baca Yesaya 46. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi, sampai kapan? Sampai masa tua kita. Sampai memutih rambut kita. Seperti Pak Anton ini putih rambutnya ya. Tuhan tetap setia menggendong Pak Anton. Sampai memutih rambutku. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau menanggung kita terus. Ya. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita, enggak. Karena sudah dibayar oleh darah Yesus. Salem tadi itu. Ya, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi untuk menyelamatkan kita, untuk menggendong kita sampai masa tua kita, Yesus perlu kedua bahunya. Dia membawa kita. Sungguh amazing grace. Sungguh amazing love. Ketika Sarsaro memerintah, dia cukup satu bahu. Tapi ketika menyelamatkan saudara dan saya, dan menggendong kita sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita digendong dengan kedua bahunya. Sebab itu jangan takut, jangan gelisah. Itu adalah gambaran dari kasih Tuhan yang kekal untuk kita. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus disebut prince, pangeran, kalau dia adalah raja di atas segala raja? Ya, artinya dia selain raja, dia juga pangeran. Dia adalah prince. Kita lihat, sebagai pangeran, ia taat kepada kehendak bapaknya. Ya, sebagai pangeran ia taat, tapi sebagai raja ia berkuasa memerintah atas segalanya.
Dia adalah Prince of Peace dan dia adalah the King of Kings. Ya, sebagai pangeran ia taat kepada kehendak Bapa sampai ia mati menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dia taat. Kita ingat doa Yesus di Taman Getsemani? Kalau boleh, cawan ini berlalu padaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia taat kepada Bapa. Yesus datang itu kehendaknya adalah mati. Menjalani kehendak Bapa, yaitu mati menanggung segala dosa saudara. Bukan menjadi teladan, bukan. Sekalipun kita bisa meneladani dia. Tapi dia ditugaskan turun ke dunia untuk mati bagi Anda dan saya. Wahyu pasal 1 ayat 5 kita baca. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Tidak ada saksi yang setia terkecuali Yesus Kristus. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, ini saya kutip di versi KJV ya. Kalau Anda lihat di Alkitab Anda kurang lebih tidak sama ya. Enggak pas. Dan pangeran atas raja-raja bumi ini. The Prince of Kings on the earth. Ya. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. And from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead, and the Prince of Kings of the earth. Dia adalah pangeran dari raja-raja bumi ini. Kemudian, unto him that love us and wash us from our sin in his own blood. Next. Bagi dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Apakah kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus, saudara? Darahnya sudah dicurahkan untuk membasuh semua dosa kita. Kalau Yesus yang membasuh dosa kita, sempurna enggak? Sempurna, pasti sempurna. Ya, pasti bersih di mata Tuhan. Jika Yesus yang mengerjakannya, hasilnya pasti sempurna. Tapi kalau kita manusia yang mengerjakannya, enggak pernah sempurna hasilnya. Hasilnya tidak pernah sempurna. Kalau semua itu ada campur tangan manusia, selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Kalau ada campur tangan manusia, ya. Jadi melalui Yesus Kristus kita bisa mengetahui bahwa Allah mengasihi kita dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, bukan bersifat sementara, tapi kekal selama-lamanya. Sebab itu Dia disebut Bapa yang kekal, the everlasting Father. Dan melalui Yesus dosa-dosa kita telah dibasuh. Perfect, sempurna, ya. Sempurna. Next, kemudian next ayat selanjutnya. Dan bukan itu aja. Dan yang telah membuat kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Elohim Bapaknya. Jadi melalui pengorbanan Yesus Anda menjadi raja-raja yang tadi saya ngomong. Anda adalah raja-raja yang akan memerintah nanti. Dan imam-imam. Buat siapa? Bukan untuk manusia. Bukan berkuasa untuk manusia, tapi bagi Elohim Bapaknya. Bagi Elohim Bapaknya. Bukan menjadi raja dan imam yang berkuasa atas manusia, tapi bagi Elohim Bapaknya. Untuk apa kita jadi imam dan raja? Untuk memuliakan Yesus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kita dijadikan imam, dijadikan raja, supaya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Jadi siapa kita? Kita adalah imam dan raja. Raja dan imam. Nah, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, imam adalah orang yang datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Ya, yang harum kepada Tuhan. Nah, sekarang kita kalau datang kepada Tuhan, kita selalu membawa persembahan yang harum. Tuhan selalu mencium persembahan yang harum ketika kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena korban persembahan kita adalah Yesus Kristus, anak domba Allah itu sendiri. Yang membuat Allah berkenan kepada kita. Dia melihat anak domba Allah itu. Yang harum itu bukan saudara, yang harum itu adalah Yesus Kristus, anak domba Allah itu.
Sekarang kita berada di dalam bau persembahan yang harum kepada Bapa. Sebab itu mengapa ketika kita berdoa, Tuhan mendengar. Ketika kita meminta, Tuhan menjawab. Karena kita membawa korban persembahan yang harum di hadapan Bapa. Dan dia menerima korban persembahan itu. Dan kalau Anda melihat imam di Perjanjian Lama, Anda bisa melihat imam-imam itu tidak pernah mereka menua terlalu cepat. Imam-imam itu kuat. Mereka bisa naik turun tangga di bait suci. Mereka selalu awet muda. Anda adalah imam-imam kerajaan Allah. Anda selalu awet muda. Anda tidak akan cepat tua. Katakan amin. Anda semakin hari semakin energik. Anda semakin semangat melayani Tuhan. Jadi para imam-imam rata-rata itu sehat. Rata-rata itu kuat. Amin. Percayalah bahwa ketika Anda dijadikan imam, Anda ditransformasi tubuh Anda menjadi kuat, menjadi sehat, awet muda, panjang umur. Itu terjadi untuk Anda dan saya. Nah, sekarang di dalam gereja kita semua adalah imam sebagai imam di dalam kerajaan Tuhan. Kita masing-masing meskipun punya pelayanan yang berbeda-beda. Ya, ada yang jadi singer, ada yang jadi WL, ada yang jadi sound, ada yang jadi multimedia. Artinya kita mempunyai panggilan yang tidak sama, berbeda-beda. Tapi kita semua adalah imam. Kita adalah imam dan raja. Nah, kita juga adalah raja. Apa fungsi raja? Fungsi raja seperti nabi, saudara. Fungsi raja melaksanakan tugas Tuhan. Fungsi raja itu melaksanakan tugas atau perintah dari Tuhan. Dan bagaimana raja melakukannya? Khotbah pasal 8 ayat 4, kita lihat. Bagaimana kita melaksanakan tugas Tuhan. Khotbah 8 ayat 4. Di mana ada titah raja, di sana ada kuasa. Titah itu perkataan raja. Di mana ada perkataan raja, di situ ada kuasa. Terjemahan yang lain, karena titah raja memiliki otoritas. Raja itu gak, misalnya mau memindahkan ini. Raja gak ngomong, oh tolong ini pindahkan, kemudian dia pindahkan juga. Enggak, raja tinggal ngomong. Pindahkan, pindah. Ya, jadi ketika ada titah raja, di situ ada kuasa. Anda adalah raja, saya adalah raja. Raja cukup berkata-kata, dan itu terjadi. Karena iman itu adalah dengan memperkatakan. Sadarilah Anda adalah raja. Ketika Anda berkata-kata, ada kuasa perkataan yang dilepaskan. Ketika Anda merasakan sakit di bagian tubuh Anda cukup katakan pada penyakit yang ada di tubuh Anda itu, tercampaklah, terbuanglah ke dasar laut. Amin, saudara. Anda ada punya kuasa di dalam perkataan, karena Anda adalah raja. Alkitab mengatakan hal itu akan terjadi. Anda adalah imam, Anda adalah raja. Jadi Prince of Peace yang hidup, yang kita bisa lihat, yang hidup di dalam kita, dan kita hidup di dalam dia, itu ada di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus membasuh murid-muridnya, dia Prince of Peace. Ada kemuliaan yang nampak. Dia adalah raja, tapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Ada kemuliaan yang nampak di sana. Ya, sebab itu dia disebut Sar Shalom, Prince of Peace. Dan biarlah Prince of Peace yang ada di dalam kita itu, ia adalah sumber dari segala damai sejahtera kita. Itu memberkati kita semua ketika kita menantikan Natal tiba ini. Dan kita tahu dia adalah segalanya buat kita. Saya undang pemusik untuk kembali ke tempatnya. Pemusik dan WL singer, ya, siap-siap untuk kembali. Sebab itu ia disebut Peace, Prince of Peace, Sar Shalom. Ia adalah sumber dari segala damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita itu ada di dalam dia. Dan dia sudah memberikan kepada kita, dia sumber kesehatan saudara. Dia adalah segala sesuatu yang kita perlukan. Dia adalah segala sumber kesehatan kita. Dia adalah sumber keuangan kita. Dia adalah segala sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber keberhasilan saudara. Dia adalah sumber keutuhan saudara, keutuhan keluarga saudara, keutuhan pernikahan saudara.
Dialah sumber perlindungan saudara. Dialah sumber kemakmuran saudara. Dialah sumber keselamatan saudara. Karena apa? Sudah dibayar lunas. Tetelestai. It is finished. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan. Masih belum? Masih di belakang. Oke. Ya, kita berdoa dulu sambil menunggukan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kalau Kau beri kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ini biarlah menjadi terang bagi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Dan ketika kami menantikan kedatangan-Mu yang di awan-awan menjemput mempelai-Mu ini ya Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam Yesus Kristus yang adalah Prince of Peace, yang adalah sumber dari segala damai sejahtera kami, yang adalah sumber dari segala kesehatan kami, kesembuhan kami. Dia adalah sumber keberhasilan kami ya Tuhan. Dia adalah sumber keutuhan keluarga kami. Engkau adalah sumber kebahagiaan pernikahan kami ya Tuhan. Engkau adalah sumber dari perlindungan kami, sumber dari keberhasilan kami, sumber dari keselamatan jiwa kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah membayar dengan darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan biarlah firman-Mu ini menjadi benih yang subur di dalam setiap tanah hati kami untuk bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua yang diberkati oleh firman Kristus katakan amin.